Selamat siang Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sahabat jemaat pada hari ini. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami dapat kembali melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bekerjalah atas kami Tuhan, kiranya kami dapat melihat firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dari Imamat pasal 19 ayat 16 sampai ayat 17. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesama dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kekudusan dalam bertutur kata. Kata benci berarti betul-betul kita sangat tidak suka atas orang tersebut. Jika kita berkata saya benci kepada penjilat itu, berarti kita sudah sangat tidak menyukai kepada orang tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kitab Alkitab kita, kata benci diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu adalah satam atau sane, yang memiliki beberapa arti, yaitu dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai dengan niatan yang jahat. Nah Bapak Ibu, kebencian dapat menimbulkan emosi yang begitu kuat untuk mendorong seseorang melakukan upaya untuk mencelakai sesamanya. Dan kebencian juga Bapak Ibu dapat membuat seseorang berupaya menjauhi orang tersebut yang sudah melakukan kejahatan terhadapnya. Dan Bapak Ibu, ketika kita makin dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita akan makin peka terhadap dosa. Umat Allah yang setia akan membenci dosa ketika ada sesamanya yang berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita agar tidak mengasihi Dia alih-alih membenci dalam hatimu. Tuhan Yesus meminta kita agar kita berterus terang. Tuhan Yesus meminta kita untuk menegur orang itu dan jangan berbuat dosa karena dia. Kita semua dilarang melakukan apapun yang dapat merugikan nama baik sesama kita dalam perilaku sehari-hari. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Sesungguhnya perbuatan yang buruk menyiarkan kesalahan tiap orang Bapak Ibu, membocorkan rahasia, membesar-besarkan kejahatan, dan memperburuk kekurangan orang lain dengan tujuan menghancurkan nama baik orang tersebut dan memicu perpecahan di antara sesamanya. Pemfitnah bagaikan tukang campur urusan orang, suka mengumpulkan cerita-cerita buruk dari satu rumah dan menceritakan kembali ke rumah lain. Maka dalam firman Tuhan kita hari ini mengatakan, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia dengan bersaksi melawan dia. Jika ia tidak bersalah atau menjalin persekongkolan dengan orang jahat itu, maka para ahli Taurat Yahudi lebih mengartikan demikian Bapak Ibu. Janganlah engkau hanya berdiri menonton saudaramu yang berada dalam bahaya, tetapi datanglah untuk menyelamatkan, datanglah untuk menolong dia, meskipun hal ini membahayakan nyawamu sendiri. Dan Tuhan Bapak Ibu memerintahkan kita dalam kasih-Nya. Dikatakan engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, karena menegur lebih baik Bapak Ibu daripada membenci dia. Kenapa? Karena kerugian yang didatangkannya atas dirimu. Jika sesama kita memperlakukan kita buruk, jangan kita hanya diam menyimpan dendam terhadapnya dan menjauhkan diri darinya. Jangan pula Bapak Ibu kita berlaku seperti yang biasa orang lakukan, yaitu pandai menutupi rasa tidak senang sampai beroleh kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Sebaliknya Bapak Ibu, lebih baik kita mengungkapkan kesalahan kita dengan kelembutan hati kita, dengan meminta hikmat Tuhan dan berusaha menjelaskan perihal kerugian yang telah ditimbulkan orang tersebut.
Lebih baik kita membicarakan perkara itu bersama dengan orang-orang itu dengan adil, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita mengakhiri rasa kesal yang ditimbulkan itu. Inilah aturan Bapak Ibu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tegurlah sesama atas dosa yang telah dia perbuat terhadap Allah, sebab kita mengasihi dia. Maka Bapak Ibu berusahalah mengajak orang tersebut untuk dapat bertobat. Supaya apa? Supaya dia dapat berbalik dari dosa itu. Menegur sahabat Bapak Ibu merupakan kewajiban kita. Satu terhadap yang lain, itu adalah kewajiban kita untuk dapat menegur sahabat kita. Kita harus memberikan dan menerima teguran dalam kasih. Seorang sahabat Bapak Ibu memukul dengan maksud yang baik. Dan di sini diperintahkan dengan tegas bahwa kita harus berterus terang dalam melakukannya dan tidak mengabaikan dengan alasan apapun. Dan ketika kita tidak menegur, itu merupakan kesalahan yang besar Bapak Ibu. Maka kita membiarkan dosa itu menimpa sahabat kita. Ya, kita membiarkan menghadapi bahaya menanggung dosa bagi dia. Dengan memberi nasihat Bapak Ibu, justru kita tidak membuatnya tidak nyaman dalam kesalahannya. Justru kita memberi nasihat karena kita mengasihi dia layaknya seorang sahabat. Maka Bapak Ibu, Tuhan menghendaki setiap orang untuk melakukan kesalahannya dalam pertobatan. Tuhan mengizinkan kita untuk mari mengakui kesalahan-kesalahan kita. Mari kita bertobat. Dan kita sebagai sahabat-sahabat, mungkin dari tetangga kita, keluarga kita, teman-teman pelayanan kita, kita mau berani untuk menegur dengan hikmat, menegur dengan kasih. Agar apa? Agar orang-orang tersebut berbalik dari dosanya dan melihat bahwa Tuhan betul-betul menyayangi kita. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami bisa dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menuntun kami dalam kami melihat kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan betul-betul menghidupi kami. Dan biarlah ini menjadi bahan bakar kami untuk dapat menjalani setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu sahabat jemaat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.